107,7 Mitra FM Radio Wong Cile. Selamat pagi Mitra Mania di Purworejo dan sekitarnya. Ya, hadir kembali di acara Cangkir Satu Kopi berbincang sambil berpikir di 107,7 Mitra FM Radio Wong Cile. Ya, siang hari ini spesial nih, Yan kedatangan tamu yang cantik jelita tiada duanya. Iya, halo, selamat pagi Mbak Langit. Ini pakai dada-dada. Iya, harus pakai dada-dada. Iya, karena kita juga spesial bikin ini ya. Tapi itu mengabaikan tangan ke kamera kayak Oke. gitu ya. Iya, selamat pagi semuanya untuk Mitra Mania. Ya, di acara Cangkir Satu Kopi kali ini, Yuan bersama Karina Langit Rinesti. Ya, ini nama lengkapnya, tapi hitsnya Mbak Langit ya. Ya, kita kenalan dulu deh kayaknya. Silakan Mbak Langit berkenalan dengan Mitra Mania. Asik. Oke, halo pendengar Mitra Mania semua dan juga untuk Mbak Ani yang tidak kalah cantik jelita di sini. Terima kasih. Kita cewek-cewek yang cantik jelita tiada duanya. Masa ganteng Mbak? Iya, betul. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ani, silakan panggil saja saya Langit ya. Kadang ada yang panggil Mbak Sky gitu. Mbak Sky, ya, Langit Sky. Juga boleh. Aku anak Purworejo asli Tulen sih. Asli ya. Alamatnya di Indoplang. Kalau mau main ya di SMA 1 nyebrang sedikit lah ya, jalan 5 menit. Ya, kita tetangga kayaknya deh. Oke. Dan apa lagi sih ininya? Apanya? Boleh rumah, alamat boleh. Ya, nomor HP nggak usah. Nomor HP nggak usah deh, nanti. Oke ya. Saya kalau dengar kata Mbak Langit itu langsung ingetnya Mbak Langit ini yang pinter cus bahasa Inggris, pernah sekolah di luar negeri. Aduh, senang banget. Dulu saya bayangin kalau anak pinter bahasa Inggris gitu terus bisa sekolah ke luar negeri, itu luar biasa banget loh Mbak Langit. Iya, mungkin sekilas dulu deh. Terharu ini loh. Itu haru, aduh terima kasih. Ya mungkin sekilas dulu deh di depan. Pengalaman sekolah di luar negeri itu tahun berapa dulu? Oke, ya jadi waktu pengalamanku pertama kali, sebetulnya itu pengalaman pertama ke luar negeri juga saja, dan pengalaman sekolah ke luar negeri juga itu. Umur berapa itu, umur berapa? 17. Wow, 17 tahun loh Mbak Langit ini sudah sampai luar negeri dan sekolah di usia itu. Iya, jadi 17 itu waktu, aduh sebut tahun nggak ya? Ini berasa ini ya, berasa sudah tidak sangat muda. Nggak apa-apa. 2010 ya? Jadi berangkat 2010. Saya waktu itu masih berumur berapa tahun ya? Masih remaja kayaknya. Masih remaja deh. Oke, di 2010 itu waktu kelas berapa itu? Jadi aku berangkatnya itu pas banget naik dari kelas 11 ya. Iya. 11 ke 12. Berarti jadi, kelas 2 ke 3 SMA. Oke, masih SMA, yaitu dalam rangka. Ya, nah itu jadi kan kalau kita biasanya bicara soal sekolah di luar negeri gitu kan bisa mikirnya apa nih, kayak S2 gitu, S3 apa gitu. Tapi sebetulnya ada banyak opsi gitu ya untuk sekolah ke luar negeri. Kebetulan kalau yang pengalamanku waktu itu adalah namanya itu exchange study. Jadi exchange study, pertukaran pelajar. Betul. Ya tetap sekolah juga sih, gitu. Iya. Bukan di kuliahan, gitu, di SMA. Tapi luar biasanya di usia 17 tahun. Ya, dan nanti kita akan ngobrol banyak bersama Mbak Langit. Gimana nih kok bisa ya sampai terpilih di acara pertukaran pelajar sekolah ke luar negeri itu. Nah, tentu banyak pengalaman, banyak hal-hal yang bisa kita gali. Oke, di Cangkir Satu Kopi berbincang sambil berpikir di 107,7 Mitra FM Radio Wong. 107,7 Mitra FM Radio Wong Cile, masih bersama Yohan dan juga Langit. Ya, Langit Karina Langit Rinesti ya. Aku seneng banget loh BTW bisa ngobrol dengan Mbak Iwan di sini. Sama di Langit ya. Luar biasa pagi hari ini. Kita sebenarnya sering ketemu ya, tapi untuk kali ini ya offline spesial kita akan berbagi pengalaman nih. Kita akan menggali banyak pengalaman dari Dek Langit ya, Mbak. Langit aja deh. Aku biar berasa lebih. Iya, terus aku lebih tua gitu. Oke, Langit ini berpengalaman dulu sekolah di luar negeri melalui program pertukaran pelajar ya. Ya mungkin Langit bisa menceritakan nih kronologinya dulu kok bisa sampai terpilih. Iya.
mewakili Indonesia? Ya, jadi sebetulnya gini sih, itu ada banyak faktor ya. Dan aku sih merasa bersyukur banget dulu karena sebetulnya aku bisa dibilang salah satu generasi paling awal, bukan yang paling tapi yang cukup awal gitu ikut program ini dari Purworejo gitu. Jadi programnya sendiri namanya YES untuk ke negara ini gitu, ke Amerika. Kalau untuk lembaganya yang mengirim anak-anak luar negeri namanya AFS gitu. Aku yakin sih pasti udah cukup banyak yang tahu, sudah pernah dengar gitu ya. Pernah dengar. Tahu banget enggak? Pernah dengar. Ya, jadi sebetulnya aku tuh yang kedua dari Purworejo ikut program dari AFS ini. Cuma programnya macam-macam gitu. Sebelum aku ada Mbak Yuniar Dian, itu yang pertama kali lolos program ini, tapi waktu itu untuk program namanya Genesis, itu khusus ke Jepang 2 minggu kalau nggak salah waktu itu. Nah justru dari situ kemudian dia pulang kan, sosialisasi kan ke adik-adik kelas gitu, ada loh program ini gitu. Soalnya kan kalau dulu kita mikirnya, aduh belajar luar negeri kan harus nunggu kuliah dulu gitu. Oh ternyata ada gitu program untuk anak SMA. Ya sudah, cuma ternyata ada banyak tipe, bukan hanya ke Jepang, ada ke negara mana gitu. Kemudian waktu itu aku daftar untuk yang ke Amerika gitu. Karena waktu itu 1 tahun programnya. Itu infonya dari mana, Dek Langit? Nah, kalau untuk infonya, jadi ini kalau di struktur gitu kan ya. Jadi lembaganya itu namanya AFS, tapi AFS ini berpartner dengan banyak lembaga di negara-negara gitu kan. Nah, di Indonesia partnernya ini namanya Bina Antar Budaya gitu. Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya ini kalau di Indonesia pusatnya tetap di Jakarta tapi punya chapter-chapter. Kebetulan kalau dulu karena kita di Jawa Tengah kan ya, ikutnya chapter Semarang waktu itu. Nah jadi Mbak Yuniar Dian ini dia berangkatnya lewat chapter Semarang. Nah kemudian dari situ dia begitu pulang dia sebarkanlah kabar baik ini. Kebaikan. Betul. Kemudian jadi kita daftarnya waktu itu ke Bina Antar Budayanya untuk terus tergantung program yang kita pilih. Nah nanti dari situ nanti Bina Antar Budaya ini yang ngehandle untuk tesnya begitu. Jadi cukup banyak waktu itu. Jadi ada syarat khusus gitu, ketentuan khusus, tentunya nilainya harus bagus ya. Dari sisi prestasi. Sebetulnya kalau pertama sih syarat utama umur dulu ya. Oh, umur. Aku sudah nggak masuk ini. kan sudah bukan anak SMA. Aku juga sekarang sudah nggak masuk. Karena dulu programnya memang untuk anak SMA. Jadi waktu itu untuk yang masuk, pokoknya untuk kelas 10. Waktu kelas 10, tapi kayaknya masih bisa untuk anak kelas 11, tapi yang kelahiran awal-awal gitu. Ya, karena ada standar usianya ya. Jadi sebetulnya itu prosesnya panjang gitu. Kita daftarnya justru waktu kelas 10. Oh, dari kelas 10 ya. Iya, jadi daftarnya kelas 10, tes segala macam, baru kalau terpilih total nanti berangkatnya baru 1 tahun kemudian, 1,5 bahkan. Itu berarti pengajuan dari kita sendiri atau dari sekolah? Nah kalau itu dulu kan kita pikirnya kalau gitu kan berarti kita harus ke sekolah tertentu gitu kan, harus dipilih sama gurunya. Enggak, ini iya, jadi ini bebas untuk semua. Berarti semua punya kesempatan. Semua punya kesempatan, betul. Tetap sih nanti tetap kita harus mengirimkan kayak apa sih, nilai rapor, kemudian juga ada beberapa berkas yang lain gitu. Tapi kalau yang aku lihat ya, terutama kemudian di kemudian hari gitu dengan pengalaman kesempatan ke luar negeri yang lain, nilai rapor penting, iya penting sih gitu. Tapi sebetulnya ada hal lain yang lebih penting, yaitu soft skill kita sebetulnya. Soft skill ini menarik sekali. Wow, bisa lebih dibagikan nih, soft skill yang seperti apa? Iya, jadi ini sebetulnya sama saja sih nanti kalau teman-teman misalnya yang terutama yang S1 gitu ya, pengen S2 atau S2 pengen S3 atau misalnya S yang lain gitu ya. S lilin, S teler gitu. Tapi pingin ikut seperti kayak program studi singkat gitu, atau ada namanya summer school, sekolah musim panas gitu. Atau mungkin cuma kayak misalnya ada konferensi gitu, macam-macam gitu. Itu sebetulnya yang pertama nanti dilihat itu ada kolom untuk mengisi essay. Iya, jadi justru itu sebetulnya. Pertama, nanti akan ditanya gitu kan, ada beberapa pertanyaan yang lebih ke
apa sih motivasinya gitu, kenapa harus Motivasi. pengen banget gitu kan ikut program ini, Ya. alasannya apa, kemudian kenapa kamu kandidat yang paling cocok, kayak apa ya, kenapa kami harus memilih kamu gitu lah, intinya kayak gitu. Dan juga yang ini yang menarik sih, terutama untuk program ini, nanti gitu kan, kalau misalnya kamu terpilih untuk berpartisipasi di program ini, Ya. terus kamu pulang, kamu mau apa? Wow. Itu dia. Itu ya, itu kayaknya poin penting itu ya. Itu penting banget ya. Jadi justru kalau kita bisa menjelaskan itu semua, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan interview kan, itu tetap tulis gitu, nanti akan ada interview juga. Justru kalau aku yang lihat ya sekarang ya, untuk banyak event, justru itu yang paling penting. Oke, ya belajar dari pengalaman Langit ini ya. Saya kan jadi mikirnya gini ya, wah kalau sekolah ke luar negeri itu berarti untuk yang muda-muda saja gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Artinya kita bisa menggali apapun kemampuan dari diri kita dan nggak ada batasan ya. Nggak ada, karena sebetulnya mungkin kita harus berpikir bahwa ini bukan cuma sekolah, tapi mungkin belajar gitu ya. Sisi lain itu ya. Belajar. Kalau kita sekolah kan mikirnya harus ke lembaga tertentu gitu. Tapi kalau kita mikirnya belajar, sebetulnya ada banyak event, nggak cuma yang kayak 1 tahun atau yang 2 tahun, ada yang cuma 2 minggu, ada yang sebulan, atau mungkin kunjungan singkat, ada yang 6 bulan, 3 bulan, misalnya kayak sekolah bahasa gitu, kan juga bisa. Jadi sebetulnya banyak kesempatan untuk semua usia. Oh, luar biasa. Mungkin Mbak Langit ini bisa menceritakan nih, setelah bisa tuh ke sana, pengalaman apa saja yang bisa didapat di sana? Wow, kalau di list banyak banget. Banyak banget ya. Karena nggak cukup kayaknya ini kalau cuma untuk cangkir 1 kopi. Oke, nanti kita akan kesananya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kegiatan di Langit sekarang. Oke. Ya. Ya, jadi semenjak pandemi, Ya, pandemi itu 3 tahun dan kita banyak waktu terbuang ya. kalau aku bilang sih sebetulnya Tergantung kita. tergantung perspektif kita ya. Oke. Bisa gitu kita bilang waktunya terbuang gitu. Ya meskipun kalau aku pribadi melihat ke belakang gitu 2020 2021 tuh kayak gak kerasa gitu ya. Berlalu aja tiba-tiba. Karena kita pasti banyak kegiatan yang bermanfaat. Sebetulnya cuma kayak gak kerasa gitu. Gak kerasa. Kan, ya, kan, karena pandemi gitu. Panik-panik juga kan waktu itu, belum ada vaksin atau apa. Jadi sebetulnya sebelumnya dari aku pulang dari luar negeri itu, kemudian aku kuliah, kemudian kerja, itu aku di Depok dan di Jakarta sebetulnya. Tapi kemudian Delta ya waktu itu ya, yang parah banget waktu itu kan. Semenjak Delta, kemudian aku balik untuk WFH di Purworejo, sambil healing juga. Ya, setelah sekian lama. Setelah sekian lama, betul, hampir 10 tahun itu. Jadi kemudian aku di sini WFH gitu kan, dan juga karena waktunya jadi lebih leluasa, nggak ada kayak jadwal 9 to 5 gitu kan. Aku juga ambil beberapa freelancing juga gitu kan. Misalnya untuk untuk voice over, kemudian juga ini kayak sekarang sih aku lagi menggali passion yang udah lama sebenarnya. Wow. Passionnya kayaknya banyak banget ya di Langit ini. Iya, cuma kan itu dia, kalau kita kerja kayak 9 to 5 gitu kan suka nggak bisa kan, waktunya nggak kekejar aja gitu. Hari libur pengennya tidur aja udah pokoknya. Jadi ada passion untuk traveling gitu kan, tapi lebih tepatnya berkeliling ke museum-museum gitu. Karena kan kita di sini mikirnya, aduh museum tuh belajar apa gitu, bahwa sebetulnya ada banyak yang bisa dipelajari. banyak banget ya. Tadi kan kita bisa belajar kemana aja gitu, kemanapun kita belajar pasti ada perspektif baru yang kita dapatkan. Dan aku pengen berbagi itu untuk teman-teman gitu, mumpung juga waktu luang bisa traveling gitu. Ditunggu ini, nanti disiarkan di Mitra. Hasil travelingnya. Iya, dan selain itu, nah karena aku juga cukup lama di Purworejo juga kan, terus aku gabung di CU Angudi Laras juga. CU Angudi Laras. Untuk di komite youth-nya. Soalnya kan kalau keluargaku sebetulnya sudah member dari lama kan, karena di Purworejo terus gitu kan. Aku tertarik sama itu. Komite youth itu apa itu? Jadi seperti namanya ya, youth ya. Aku termasuk tidak ya. Masuk aku bilang masuk ya. Oke. Definisinya harus tanya ke Cio nih tentang usia. Oke. Kalau youth ini kan bahasa Inggris yang artinya anak muda, gitu, pemuda-pemudi gitu. Jadi komite youth ini kurang lebih sih lebih tepatnya membantu kinerja rekan-rekan staf di Cual untuk
ngehandle kegiatan-kegiatan, kemudian aktivitas dan terutama pemberdayaannya ya untuk anak-anak muda gitu. Dan nanti dengan latar belakang Dek Langit yang wah ini pernah sekolah ke luar negeri, tentunya banyak bermanfaat nih untuk Semoga. Semoga. Oke, kita masih mau ngobrol banyak tentang komite YDJU, tentang pengalaman dolan-dolan ke luar negeri itu. Ya, kita akan lanjutkan nanti. Kita akan dengarkan satu buah lagu dulu ya. Ya, dari Elton John dengan True Love. Masih dicangkir satu kopi. Oke, masih yang temani di Cangkir Satu Kopi, berbincang sambil berpikir di 107,7 Mitra FM Radio Wong Cilik bersama Langit. Iya, Langit yang ketika saya mendengar langsung saya jadi berasa pencerahan. Akhirnya mendengar langsung berasa biru ya. Oh, tidak cerah, langitnya cerah. Ya, biru dan cerah Mas. Biru dan Oke lah cerah, gitu. ya. Favorit banget. Iya. Oke, tadi kita sudah ngobrol tentang pengalaman Langit pernah ke luar negeri, juga kegiatan saat ini salah satunya komite youth di CU Mutilaras ya, CU Mutilaras yang ada di Jalan Surya Kusuman itu. Nah, tentu pengalaman Langit zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu kayaknya udah dulu gitu ya. Iya ya, rasanya Iya. baru kemarin tapi ternyata udah dulu. Ya, artinya selang berapa tahun ya sudah dulu lah. Nah, itu tentu sangat berguna ya di masa-masa yang akan datang. Oke, dan semoga di CU ini juga pengalaman itu terpakai ya untuk banget. support teman-teman seusia Langit yang masih muda, masih youth gitu. Oke, iya. Tapi saya lebih tertarik tentang pengalaman Langit saat ke luar negeri itu tentunya kan banyak persiapan ya. Tidak sepele ini, oh berangkat Jok terus di sana tuh ngapain? Oh, beli tiket, Jok naik kereta. Nah, Jok di sana tuh ngapain? Persiapan apa saja? Itu tentu kan banyak ini ya. Wah, rentetannya kalau dicatat. Seperti saya dulu kalau mau pergi-pergi itu yang dibawa apa saja dicatat. Terus di sana jam berapa aku ngapain? Di sana bagaimana? Nah, itu Langit mungkin bisa sedikit cerita. Iya. Ya, persiapan deh. Dari persiapan dulu ya. Kalau untuk persiapannya ini mau ke luar negeri untuk kepentingan apapun sebetulnya. Sekolah, mau itu liburan, mau apa, misalnya mau bekerja, jadi TKI TKW juga sama saja. Pertama pasti kita harus riset dulu. Itu harus banget riset, kita mau ke negara mana, mereka mintanya persyaratan apa. Ya, tentukan negaranya mana dulu gitu ya. Karena tiap negara tentu beda. Betul sekali. Yang sama yang kita pasti harus punya itu pasti bikin paspor dulu. Oke, paspor yang pertama paspor ya. Itu harus, itu kan kayak KTP kita di luar gitu kan. Pasti paspor dulu, paspor ini kepakai untuk semua negara gitu. Nah, mungkin Langit bisa ceritakan nih ngurus paspornya gimana nih caranya. Ini kelihatannya sepele bagi yang sudah sering ke luar negeri. Ngurus paspor ya ditakoknya gampang, tapi yang belum pernah sama sekali tentu ini pengalaman yang perlu dibagikan. Betul. Aku pertama kali juga kayak yang juga sama kayak gagap gitu kan, kayak caranya gimana, kayak pusing gitu, kayak sekarang. Kalau untuk ngurus paspor tentunya sih kurang lebih sih syarat-syaratnya pasti KTP, kemudian nanti ada akte kelahiran, kemudian nanti pasti ada beberapa berkas, tapi sebetulnya nggak ribet. Nanti teman-teman bisa langsung cari di entah di website imigrasi atau langsung ke Twitternya bisa, karena kan mungkin setiap tahun ada update juga. Misalnya nanti dulu kayak kita harus bawa berkas fisik semua gitu kan. Sekarang udah zamannya online ya. Sekarang sudah ada aplikasi untuk bisa misalnya daftar kuota online-nya gitu, ke imigrasi hari apa, tanggal berapa gitu. Kalau dulu aku tuh harus ke Wonosobo karena kita di Purworejo kan, harus ke kantor imigrasi di Wonosobo. Tapi kalau sekarang sebetulnya opsinya banyak nih. Di Purworejo kan sebetulnya lebih dekat ke Jogja ya. Di Wates itu ada ya. Tapi di sana kan rame banget ya. Sekarang ada opsi lain di Magelang bisa. Tuh mitra mana di Magelang bisa ngurus paspor ya. Iya, bisa banget. Jadi pertama ngurus paspor. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah riset kan, mana kebetulan kalau pertama kali dulu aku keluar negeri itu ke Amerika Serikat kan. Nah, Amerika Serikat itu butuh visa. Berarti yang kedua visa dong setelah paspor. Iya, karena misalnya nih kita mau ke negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara, itu sekarang nggak butuh visa. Sekarang ya? Sudah cukup lama kok. Misalnya mau ke Singapura, mau ke Malaysia itu nggak butuh visa.
Hanya paspor cukup. Paspor cukup, paling nanti misalnya sebelum keberangkatan kita harus ada ngisi namanya kayak arrival card gitu kan, karena sekarang sudah nggak ngisi kartu embarkasi yang manual kan di pesawat, di online bisa online ya. Betul. Tapi kalau dulu waktu itu ke Amerika Serikat, kemudian ke Eropa, kemudian ke Inggris misalnya, karena kan sudah tidak masuk EU, tidak masuk Uni Eropa, itu juga harus pakai visa. Jadi kalau untuk ngurus visa nanti sedikit lebih ribet dan biayanya sedikit lebih tinggi, tergantung. Ribetnya di mana? Ribetnya itu karena pertama kita harus ngurusnya itu ke lembaga-lembaga tertentu atau ke kedutaan besarnya langsung. Kalau dulu kebetulan pertama karena aku Amerika ini katakanlah sudah ada lembaga yang mengurus gitu kan, jadi lebih mudah dalam, maksudnya begini, lebih mudahnya di sini karena sudah ada lembaga yang kayak ini loh ngedikte gitu, kamu nanti nyiapin ini gitu, terus nanti dikirim ke kita, nanti kita yang urus awal-awal, nanti kamu tinggal datang untuk wawancara gitu. Tapi intinya sama, entah ada yang menguruskan atau tidak, pasti ada dokumen yang harus kita isi, entah online atau offline. Mungkin sekarang online semua ya. Dipermudah ya sekarang ya. Kemudian nanti kita harus katakanlah kita daftarkan itu dulu. Nanti kalau misalnya sudah sana oke, berarti kita harus entah ke kedutaannya atau ada ke kantor-kantor tertentu yang menjadi perwakilan kedutaan. Misalnya untuk Inggris sama Eropa itu ada kantor VFS, itu kalau di Jakarta itu di mana, di daerah dekat Kuningan, di situlah pokoknya, kayak nanti aku buka ya itulah, nanti teman-teman lah, pokoknya sekarang internet tuh dipakai buat itu juga gitu. Iya, yang nggak bisa gampang, nggak bisa tahu internet di mana-mana. Ya, betul. Kita buka maps. Betul, antara itu berarti atau ke kedutaannya untuk wawancara. Kalau Amerika kalau nggak salah masih ke kedutaan Amerikanya langsung di daerah Gambir, dekat stasiun Gambir Monas itu. Nanti kita datang ke sana wawancara. Nah, kalau sudah wawancara barulah ini kita menunggu diterima atau tidak bisa. Masih ada proses seperti itu ya. Diterima atau tidaknya. Karena ada kasus, kalau dulu itu angkatanku itu kan setelah kita tes segala macam dari seluruh Indonesia, waktu itu terpilih untuk programnya 103 orang. Untuk seluruh Indonesia dari untuk chapter Semarang, Jawa Tengah gitu, waktu itu 6 orang. Kebetulan dari Purworejo 2 waktu itu. Purworejo keren ya. Iya, kita tuh aduh ya ampun. Keren sekali. Sebetulnya keren banget. Mewakili Purworejo. Kita tuh keren banget. Kita tuh keren, Indonesia keren, dan sebetulnya hal ini justru sesuatu yang aku pelajari justru setelah keluar gitu. Dulu kan kita waktu keluar mikirnya mungkin kayak lah Purworejo ki opo gitu, Indonesia ki opo gitu. Tapi ternyata salah satu hal yang kita pelajari, selain kita keluar kita bisa melihat banyak ya hal keren di luar sana yang lebih keren dari negara dan kota kita. Tapi pada saat yang sama kita juga bisa akhirnya melihat ternyata negara kita, kota kita nggak jelek-jelek amat tuh, ternyata ada banyak hal positif juga yang kita nggak bisa lihat kalau kita melihatnya dari dalam gitu kan. Keren ya. Iya, itu yang aku nggak menyangka gitu. Dulu mikirnya ya udah keluar negeri berarti aku bisa melihat luar gitu. Ternyata bonusnya setelah di luar negeri kita jadi bisa tahu ternyata negara kita itu keren, daerah kita keren, Purworejo kita keren. Betul sekali. Itu bonusnya gitu yang aku tidak menyangka. Jadi itu sih nanti kebetulan waktu itu ada loh temenku yang nggak langsung diterima visanya waktu itu ada. Jadi karena sesuatu hal kita juga nggak tahu itu, pokoknya apalah dari kedutaan apalah gitu, nggak ngerti. Dari 103 itu yang akhirnya berangkat di awal tuh cuma 100 orang kalau nggak salah. Yang 3 orang ini harus ngurus apalagi mereka berangkatnya jadi terlambat sebulan kemudian. Gitu. Jadi ya gampang susah sebetulnya, tapi ada kok bisa diurus gitu, bisa. Nah, kemudian paling tidak kita persiapkan segala sesuatunya dari awal gitu. Betul. Pokoknya yang jelas ya tadi gitu, teman-teman mau ke luar negeri kemanapun, negara manapun gitu, sebelum berangkat jangan berasumsi, cari info sebanyak-banyaknya dulu. Mereka mintanya apa, apalagi sekarang kan dengan kondisi COVID, mereka pasti punya ketentuan sendiri. Misalnya yang boleh berangkat tanpa karantina berarti yang sudah misalnya vaksin 2 kali, mungkin 3 kali. Kita penuhi itu dulu ya. Penuhi itu dulu, betul, kayak gitu sih.
kurang lebih itu ya. Meminimalisir. Kan kita susah ya, udah beli tiket, udah pesan hotel sampai bandara ditolak kan ya. Sayang dong, kayaknya yang kemarin tuh sia-sia banget gitu ya. Jadi persiapan ya, nomor satu dimatangkan dulu. Yang jelas kita riset yang pertama ya, negara mana yang akan didatangi. Kemudian terus kayak Mbak Iwan bener itu tadi dibikin list namanya itinerary kan. Itinerary ada ternyata ya. Istilahnya itu. Oke, nah ini hal baru juga loh, yang buat yang terbiasa harus mengkonon, tapi benar-benar yang belum pernah itu penting. Itu penting banget, itu parah, itu penting banget. Jadi bener banget kayak Mbak Iwan tadi, kita bikin namanya itinerary. Itu terserah sih, mau dicatat lah, mau pakai spreadsheet lah, Google apa? Checklist sekarang itu pakai manual nggak apa-apa, emak-emak itu biasa tetap ditulis tuh pakai kertas centang satu-satu Ya, checklist. apa gitu. Terserah lah Mar. Iya. Oke, medianya bebas disesuaikan ya. Sesuai kebutuhan dan kebiasaan dan kenyamanan. Ada yang masih nyaman dengan segala sesuatu yang manual tapi tetap menggunakan teknologi, nggak masalah ya. Why not? Iya. Yang penting kita tadi kita riset juga kan, misalnya ini juga nih penting, misalnya sampai sana ini kadang yang suka kelewatan gitu. Kita harus berangkat, kita mendarat di terminal mana gitu. Ya, oke. Jadi mungkin perlu ini ya, map. Oh iya, perlu banget. Yang manual juga bisa. Kalau yang ini pakai HP dengan aplikasi juga bisa. Wis pokoknya sekarang ini segala sesuatunya tersedia. Tergantung bagaimana cara kita untuk betul. menyikapi, mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kita riset misalnya di sana nih, yang biasanya penting itu untuk awal dasar banget itu 3 hal ya. 3 hal apa aja, Langit? Pertama, nanti di sana kan kita sekarang nggak bisa hidup tanpa listrik ya. Iya. Cuma ternyata nggak semua negara itu colokannya kayak kita 2 gitu. Oke, itu hal sepele yang ternyata sangat penting. Apa itu stop kontak? Bukan ya, colokan, kita bilang aja colokan. Lebih mudahnya ya, familiar. Itu kayak suka nggak kepikiran gitu. Penting banget loh. Penting banget. Nanti kita nggak bisa nyolok apa-apa kan, HP, laptop apa nggak bisa nyolok. Jadi kita harus riset dulu nih negara mana pakai colokan apa. Nanti kalau misalnya bingung kan, aduh aku tapi harus gimana, nanti sampai sana bingung mau nyolok gimana gitu. Nanti kita bisa cari alat namanya universal adapter. Universal adapter yang bisa dipakai untuk bentuk colokan apa saja. Ya, jadi itu ada kayak satu alat sederhana murah, paling cuma berapa, 50.000 atau berapa. Nanti itu bisa meng-convert gitu kan. Kita misalnya jadi colokan kita apa, nanti bisa menyesuaikan untuk macam-macam colokan di negara lain hanya dengan satu alat itu. Jadi itu pertama. Jadi pengen ketawa. Karena apa? Itu hal sepele yang kadang kita lupakan. Hal penting, kelihatannya sepele tapi sering kita lupakan. Iya. Coba kita bayangkan, kita pergi-pergi bawa handphone tapi lupa bawa charger. Itu bisa sepertinya dunia kiamat gitu kan. Tapi sekarang dunia dalam genggaman. Iya. Iya. Oke, ternyata penting kita punya alat universal adapter gitu. Iya. Kecuali kalau memang negara tujuan kita memang sudah jelas colokannya sama, oh ya sudah nggak apa-apa. Oke, jadi pertama cari tahu dulu ya negara itu seperti apa. Betul banget. Kemudian tidak kalah penting juga, sekarang kan orang tidak bisa hidup tanpa internet ya. Ya kita betul juga sekali. Kita berarti harus cari tahu misalnya nanti di sana gimana cara kita mendapatkan internet gitu. Mungkin untuk negara mungkin seperti kayak Jepang atau Korea Selatan yang di mana-mana ada wifi, mungkin nggak masalah ya. Kita tinggal bawa HP aja, nanti di sana colok wifi, konekkan, colok wifi. Kata-kata colok itu memang nyantel gitu ya. Oke. Tapi untuk negara-negara tertentu di mana kita nggak yakin selalu bisa dapat internet, berarti kan ini kita harus gimana nih? Biasanya solusinya adalah beli SIM card di sana. Beli SIM cardnya di sana ya. Oke. Nggak kita bawa dari sini, karena di sini nanti beli. Seandainya ada pun. Ada sebetulnya dari sini kita bisa pakai roaming kan. Oke. Tapi cuan kita butuh cuan sekarung. Karena hitungannya tiap hari itu Mbak. Kuat lah. Jadi mending beli SIM card di sana, pakai internet di sana gitu. Dengan dia kita bawa HP lah pokoknya lah ya. Itu, dan satu lagi yang sangat penting juga itu kita harus riset alat sih
Sarana transportasi, masa iya sih kita bawa sepeda dari sini? Nggak lucu ya? Nggak lucu kan? Iya, Oke. jadi sarana transportasi juga super penting. Mm-mm. Misalnya nih, kalau kita kan di sini mungkin mikirnya ada Kopada, Iya. atau ada kendaraan pribadi. Tapi kan tidak semua negara seperti itu, betul Ya, kan? di sini kita bisa tinggal pencet-pencet HP, betul kita banget. cari kendaraan online. Ya, gitu kan. Ya, untuk banyak negara-negara di kota-kota yang sudah besar, terutama sih online juga pasti sudah ada, biasanya seperti kayak Uber atau Grab gitu. Di Asia Tenggara misalnya Gojek juga kayaknya sudah ada Sudah di ada, Thailand, ya. di mana gitu. Cuma yang supaya kita bisa mobilitas tanpa tergantung itu, misalnya kayak nggak ada internet tapi saya harus gerak-gerak, caranya gimana? Kita riset transportasi publiknya. Transportasi publik ya. Betul, misalnya kayak contoh nih yang paling deket aja gitu, Singapura misalnya kan deket banget kan. Di sana mereka pakai MRT, pakai bus, kemudian pakai apa lagi ya, kalau nggak, ya MRT sama bus sih kurang lebih gitu. Kemudian kita cari tahu, kalau mereka pakai MRT, pakai bus, caranya gimana kalau kita mau beli tiket gitu kan? Apakah cuma bayar tunai misalnya atau apa gitu? Misalnya ternyata mereka harus pakai kartu tap. Berarti nanti kita sampai sana cari kartu tap. terus Oke. ngisi sendiri misalnya. Cari juga info ngisinya di mana. Betul banget. Tadi aku kurang 1/4 sebetulnya. Oke. Yang dasar banget. Satunya apa tuh? Satunya mata uang, Mbak. Itu mah Ya kan kita yang penting banget cuan. Ya, kecuali kalau kita kayak duitnya sisa-sisa gitu, Iya, kita iya, punya kredit card gitu ya, Mastercard apalah, kepakai ke luar negeri ya sudah lah ya, pakai itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita misalnya baiknya sih tetap punya jaga-jaga tukar uang di Indonesia. Jadi kita bawa mata uang sana dari sini gitu ya. Karena sebetulnya bisa kita kayak tukar di bandara atau di sana gitu, banyak tempat juga. Tapi kan Indonesia bukan salah satu uang yang paling influential gitu ya. Takutnya gitu mereka nggak sedia, atau takutnya juga misalnya di bandara dapatnya rate-nya yang sangat tinggi, nanti kita kurangnya banyak. Nah, pengalaman Langit nih, tukar yang paling ekonomis tuh di mana? Waduh, kalau tukar ekonomis bisa sih di mana-mana, cuma secara general gitu ya, secara umum tetap ada baiknya, meskipun nanti kita bisa jaga-jaga bawa yang ditukar di sana, tapi alangkah baiknya ada sekian yang kita tukar di dalam negeri. Kalau di Purworejo mungkin kita bisa cari di Jogja, Bandung. Nah itu maksudnya Ya, ya. dan rate-nya kan sudah stabil, di sana kan banyak turis soalnya ya. Jadi kurang lebih standar lah ya gitu, nggak jauh-jauh beda lah. Di situ untuk kita jaga-jaganya. Dan untuk menentukan berapanya sih minimal pasti tadi ini kayak riset gitu ya. Riset gitu. Di sana kita juga perlu perlu mempertimbangkan gitu, kita di sana berapa lama, kira-kira budget makan berapa. Ya kecuali tadi ya uangnya sisa-sisa, berarti nggak usah mikir budget lah ya pokoknya. Jangan sampai di sana aduh kehabisan bekal. Aku minta siapa? Nggak bisa pulang. Oke, jadi itu 4 hal pokok ya tadi ya. Basic ya. Iya. 4 hal basic selain tiket dan hotel lah ya pokoknya itu. Jadi mata uang di sana apa, kita Iya. tanya-tanya lah, research lah, internet banyak kan sekarang Ya, ya. udah dimudahkan banget loh. Dulu zaman internet masih belum lancar gitu kan, kayak pusing, kita harus cari orang ini udah pernah keluar negeri siapa, kita tanya-tanya gitu kan. Kalau sekarang mah semua bisa. Oke, setelah riset kita nanti mau lanjut lagi ya, Langit ya. Kita selain pakai lagu dulu nih, Yoi. biar tambah semangat. Yoi. Oke, masih di Cangkir Satu Kopi berbincang sambil berpikir di 101,7 FM Radio Indonesia.